Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas tentang fungsible multi-output ya. Jadi kalau kemarin kita membahasnya fungsible dengan outputnya tunggal, artinya hanya satu gitu ya. Kalau yang sekarang kita punya fungsible multi-output. Nah, bagaimana penyederhanaan fungsible yang multi-output? Nah, di sini kita akan membahas dengan menggunakan metode Quine-Mikulski ya, atau metode tabulasi. Nah, ini penyederhanaannya akan kita gunakan gitu ya, dengan menggunakan metode Quine-Mikulski, tapi di sini untuk yang fungsible dengan outputnya lebih dari satu, nanti kita proses sederhananya dilakukan secara terpisah gitu ya. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan didapatkan term yang sama untuk beberapa output. Nah, di sini untuk yang multi output, masing-masing outputnya harus memiliki jumlah variabel input yang sama. Sebentar, oke. Langsung masuk ke contoh ya. Nah, di sini diberikan dua buah fungsi bool. Jadi yang pertama saya punya fungsi boolnya adalah min term ke 0, 2, 3, 5, 6, 7. Kemudian fungsi bool kedua adalah min term kedua 3, 4, 6, 7. Nah, di sini langkah-langkah dengan menggunakan metode Quine-Mikulski, di sini langkahnya mirip dengan yang kemarin kita gunakan, cuman di sini menuliskan ada tambahannya, kita tuliskan fungsi asalnya. Jadi di sini contohnya tadi min term ke 0 itu dia ada di fungsi bool yang pertama ya. 0 itu ada di fungsi bool yang pertama. Kemudian kita tuliskan yang min term kedua dia ada di fungsi bool pertama dan kedua. Yang ketiga ada di fungsi bool pertama dan kedua, dan seterusnya. Nah, dari sini langkah berikutnya adalah kita mengelompokkan banyaknya min term mengelompokkan min term berdasarkan banyaknya angka 1 gitu ya. Nah, di sini untuk yang pertama ini tidak ada angka satunya, berarti kelompok yang tidak ada angka 1, kemudian kelompok yang angka satunya hanya 1, kemudian kelompok angka satunya hanya 2, dan yang terakhir kelompok yang angka satunya ada 3. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan. Jadi untuk yang tidak ada angka 1 berarti hanya min term ke 0 saja. Dan ini harus dituliskan terus ya fungsi asalnya. Untuk yang banyaknya angka 1 ada 1 itu min term kedua dan keempat, dan seterusnya di sini. Nah, untuk penyederhanaannya seperti kemarin kita menyederhanakan berdasarkan satu kelompok yang berbeda gitu ya. Yang berbedanya terus hanya 1. Nah, di sini untuk yang fungsi bool dengan multi output, kita juga harus memperhatikan fungsinya. Jadi di sini kalau kita sederhanakan gitu ya, misalnya saya punya yang min term ke 0 sama min term ke 2. Nah, untuk yang 0 ini kan kalau kita lihat, kalau kita sederhanakan dia berbeda di 1 bit ya, yaitu pada yang B, variabel B-nya kan 01. Jadi kita bisa sederhanakan, tapi juga karena dia multi output, kita harus melihat fungsinya. Fungsinya itu ada yang sama tidak? Oh, di sini ada yang sama ya, F1 F1 gitu ya. Artinya min term ke 0 dan 2 ada yang sama fungsi asalnya. Jadi kita bisa centang di sini. Kemudian 0 dengan 4. 0 dengan 4 kalau kita lihat, kalau kita sederhanakan ini berbeda hanya di 1
bit ya di variabel A, tapi kita lihat di sini fungsinya ini dia berbeda gitu ya. Yang 0 adalah F1, sedangkan yang 4 adalah F2. Maka kita nggak bisa kita centang. Kemudian karena yang kelompok banyaknya angka satunya 0 dan 1 ini sudah tidak ada lagi, kita lanjutkan dengan kelompok 1 dengan 2 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 2 dengan 3 bisa tidak kita sederhanakan. Kalau lihat dari sininya dia berbeda di 1 bit ya, yang belakangnya ini. Kemudian lihat fungsinya. Oh, fungsinya bisa ya, karena ini sama. Jadi kita bisa centang. Kemudian 2 dengan 5. 2 dengan 5 tidak bisa lah, ininya juga berbedanya di 3 bit ya. Kemudian 2 dengan 6. 2 dengan 6 kalau kita lihat ini berbedanya hanya di 1 bit pada variabel A. Jadi fungsinya juga bisa ya. Jadi kita bisa centang. Kemudian 4. 4 dengan 3 ini berbeda semuanya ya, berbeda 3 bit. Kemudian 4 dengan 5 berbeda 1 bit, tapi fungsinya dia tidak bisa ya. Kemudian 4 dengan 6. 4 dengan 6 kalau kita lihat dia berbedanya di 1 bit. Nah, di sini fungsinya ada F2 yang sama. Berarti 4 kita bisa centang. Kemudian kelompok 1 dan 2 sudah selesai. Kita sederhanakan kelompok 2 dengan 3. 2 dengan 3 ini pada minterm ke-3 dan 7. 3 dan 7 ini bisa kita sederhanakan ya, karena berbeda di 1 bit ya pada variabel A, maka ini bisa, fungsinya juga bisa saya centang. Kemudian 5 dengan 7, apakah bisa 5 dengan 7? Nah, ini 5 dengan 7, kalau kita lihat dia berbedanya di 1 bit ya, dan fungsinya juga ada, jadi kita bisa centang. Oh iya, tadi saya lupa belum menuliskan ininya ya. Harusnya tadi tuliskan 0 dengan 2, kemudian 2 dengan 3 gitu ya. Oh, ada di slide selanjutnya sepertinya. Nah, ini keterangan yang tadi saya bilang ya. Jadi, untuk membandingkannya, Anda harus melihat fungsinya juga, tidak hanya membandingkan berbeda hanya di 1 bit saja. Nah, ini yang tadi yang hasil saya mencentang. Kemudian, nah ini. Tadi, ini jangan Anda perhatikan dulu yang sebelah kanan ini ya. Jadi kita tadi sudah menginikan 02, 23, 26, 46, 37, 57, 67. Nah, kemudian yang ini tadi hasil dari penyederhanaannya ya. Terus kita tetap menuliskan fungsi asalnya di sini. Kemudian kita menginikan lagi ya, kita sederhanakan lagi. Sekarang kita punya kelompoknya hanya 0, 1, 2 gitu ya. Kita sederhanakan antara kelompok 0 dengan kelompok 1. Nah, sekarang 02 dengan mana kita bisa sederhanakan? Kalau lihat dari posisinya, 02 itu dengan 46 ya. 46. Tapi kalau kita lihat fungsinya dia tidak sama nih, jadi kita nggak bisa ya. Kemudian 23 02 udah nggak ada lagi ya, antara kelompok 0 dan 1 sudah tidak ada lagi, maka kita pindah ke kelompok 1 dengan 2. Nah, 1 dengan 2 di sini kita lihat untuk yang 23 ini posisinya bisa dengan yang 67 ya. 67 kita lihat fungsinya ini F1, F2, F1, F2, maka kita bisa centang di sini. Ini saya centang. Kemudian dengan mana lagi sudah tidak ada lagi. Kemudian yang 2,6 dengan kalau lihat dari posisinya dengan 37 ya. Ya, ini berarti dia bisa 26, 37. Kemudian yang 46
46 dengan 57 posisinya sama, tapi fungsinya berbeda. Maka nggak kita bisa centang. Nah, yang tidak bisa kita centang ini saya kasih, saya misalkan ini A gitu ya. Artinya apa? A, B, C ini merupakan nanti sebagai calon prim implikan di sini. Kemudian kita inikan lagi gitu ya. Berarti kan kita masih punya ada penyederhanaannya lagi gitu ya. Nah, di sini berarti nah, ini diperoleh itu setelah tadi kita menginikan. Jadi kita inikan lagi ya, kita sederhanakan lagi. Tadi kan dapatnya tadi 2367 gitu ya. Atau 2637. Nah, di sini berarti kita dapatkan ini yang terakhir gitu ya, 2367. Hasil akhirnya adalah di sini B gitu ya. Kemudian ini fungsi asalnya F1, F2. Nah, karena sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka ini kita kasih lagi ini ya. Kita tuliskan ini D. D ini sebagai ya prim implikan lagi gitu ya. Jadi kita punya ada 4 prim implikan tadi. A, B, C, D gitu ya. Kemudian ini adalah prim implikan yang kita punya. Tadi A itu adalah, oh ini harusnya ditulis ini ya variabelnya ya. Ini A, B, C. Nah, jadi kan hasilnya tadi untuk yang prim implikan A itu adalah A aksen, C aksen ya, ditulisnya di sini. Kemudian ini adalah mintemnya. Ini saya tulis ini sebagai mintemnya. Ini adalah mintem, jadi implikan yang ke A itu adalah 02. Kemudian ini fungsi asalnya gitu ya. Atau ini sebagai tadi dari hasilnya fungsi asal. Kemudian yang B itu adalah hasilnya A, C aksen. Dia itu ada di F2. Kemudian yang C ini adalah AC, kemudian dia asalnya F1, kemudian yang D ini adalah tadi kalau kita sederhanakan hasilnya B gitu ya. Nah, ini dari fungsi F1, F2. Nah, dari sini kita menyeleksi lagi prim implikan. Nah, di sini cara menyeleksinya adalah kita menuliskan prim implikannya yaitu A, B, C, D. Kemudian tadi A itu ada di mana gitu ya. A itu tadi mintem ke 0 dan kedua fungsi asalnya adalah F1. Kemudian yang B mintem 4 dan 6, dia asalnya F2. Kemudian yang C mintem ke 5 dan ke-7 pada F1. Nah, kemudian yang D ini mintem ke 2, 3, 6, 7 pada F1 dan F2. Nah, kalau yang output tunggal itu kan kemarin kita tidak menuliskan ini ya, yang bawah ini hanya mencentang. Jadi, ya untuk yang multi output, di sini dituliskan pada baris yang bawah ini ya. Jadi A1 itu artinya dia prim implikan A pada fungsi bool ke-1. Kemudian pada yang mintem kedua ini, dia ada, kalau kita lihat ininya, dia ada di prim implikan A dan D pada fungsi F1. Jadi kita tuliskan A1 ditambah D1 dan seterusnya gitu ya. Sampai Anda ini semuanya Anda tuliskan. Kemudian dari sini kita bisa menuliskan gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan hasil yang ini ke dalam bentuk sum of product ya. Jadi kita tuliskan ini saya kalikan A1 dikali A1 tambah D1, kemudian D1 kali C1 dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat pada aljabar bool, kalau Anda sederhanakan
ini ya, A1 dikali A1 tambah D1, ini hasilnya adalah A1, kemudian dikalikan D1, C1, D1, dan seterusnya. Nah, Anda juga bisa ya, yang C1 Anda kalikan dengan C1 tambah D1. Ini kan hasilnya kalau kita sederhanakan jadi C1 gitu ya. Kemudian ada lagi yang ini juga kalau Anda sederhanakan ini jadi B2. Sehingga nanti kalau Anda lakukan penyederhanaan secara aljabar, diperoleh hasilnya adalah ini. A1, C1, D1, B2, D2. Nah, di sini kebetulan hasilnya ini cuma satu suku gitu ya. Mungkin nanti ada di fungsi bool yang lain gitu ya, hasilnya itu bisa banyak suku di sini. Nanti dari sini kita memilih yang paling sedikit gitu ya. Nah, ini karena dia cuma satu, maka kita memilih di sini. Itu yang kita pilih gitu ya. Tapi sebelum memilih itu, kita di sini harus mencari nilai setiap prim implikan, yaitu dengan cara menghitung banyaknya literal yang termuat dalam prim implikan tersebut. Jika hanya ada satu literal, maka kita kasih nilainya 0. Nah, di sini tadi saya balik ke sini dulu. Tadi kan A itu saya punya, ini literal ya, jadi A itu adalah A aksen, C aksen. Berarti prim implikan A ini, dia itu terdiri dari dua literal, ya, A aksen dan C aksen. Kemudian yang B juga 2, yang C juga 2. Nah, kemudian yang D ini kalau Anda lihat ini adalah hanya satu literal. Tadi katanya kalau satu literal kita kasih nilainya 0, ya. Maka nanti di sini kita memberi nilai. A-nya sama dengan 2, B-nya 2, C-nya 2, D-nya sama dengan 0. Kemudian dari sini kita juga menghitung banyaknya prim implikan berbeda. Nah, tadi kan kita peroleh hanya satu ya. Hanya satu bentuknya ini, A1, C1, D1, B2, D2. Nah, di sini dengan mengabaikan indeksnya, indeks ini kan menyatakan fungsi bool ke-1 atau kedua gitu ya. Dengan mengabaikan indeksnya, maka kita bisa tuliskan dia menjadi variabelnya A, C, D, B. Nah, dari sini kita punya ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 4 ya. Ya A, C, D, dan B. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita menghitung nilai menghitung nilai setiap bentuk perkalian. Nah, yang tadi ini kita hitung hasilnya berapa dengan menggunakan rumus yang ini. Ini rumusnya gitu ya. Jadi alfa I ditambah sigma alfa I ditambah sigma beta J. Nah, ini saya lupa menuliskan. Jadi alfa I ini menyatakan banyaknya prim implikan di dalam FI. Nah, tadi kita punya fungsinya kan 2 ya, F1 dan F2. Berarti kita punya alfanya alfa 1 dan alfa 2. Nah, alfa 1 berarti banyaknya prim implikan dalam F1. Nah, kita lihat tadi, saya balik ke sini. Nah, kita lihat banyaknya prim implikan pada F1 yaitu apa? A, kemudian C, dan D gitu ya. Jadi ada sebanyak 3 yang pada F1. Jadi nanti alfa 1-nya nilainya 3, kemudian alfa 2. Alfa 2-nya kalau Anda lihat di sini alfa 2-nya kan berarti banyaknya perimplikan pada F2 gitu ya. Berarti yang B dengan yang D. Jadi nanti alfa 2-nya sama dengan 2. Jadi sini saya tuliskan
Nah, ini alfa 1-nya tadi 3, kemudian alfa 2-nya sebanyak 2. Kemudian beta. Nah, beta ini, beta I ini menyatakan, beta J aja ya, tadi udah I. Beta J ini banyaknya literal dalam suatu TJ. Nah, di mana TJ itu artinya semua PI berbeda yang muncul pada bentuk perkalian. Nah, di sini tadi kita punya ada 4 gitu ya. Ada A, C, D, B. Nah, pada A, tadi kita punya literalnya adalah sebanyak 2 ya. Anda ingat tadi A itu ininya adalah A aksen, C aksen. Jadi ada literalnya sebanyak 2. Yang C juga ada sebanyak 2. Yang B juga sebanyak 2, kecuali yang D. D itu kan tadi hanya D itu tadi B gini ya. Jadi ada 1 literal. Tapi kalau 1 literal ditulisnya 0. Maka D-nya di sini tulis 0. Nah, dari sini berarti kita dapatkan nilainya adalah 11. Nah, ini karena dia cuma 1 ya pasti diambil ini gitu ya. Sehingga nanti kita langsung mendapatkan, berarti ini sudah optimal sebenarnya karena cuma satu-satunya sih gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan hasil akhir penyederhanaannya untuk F1 itu adalah A tambah C tambah D. Kemudian yang F2 B tambah D. Nah, yang A itu Anda gantikan, A itu adalah A aksen, C aksen, kemudian C-nya adalah AC, D-nya adalah B, ya, dan seterusnya untuk yang F2 juga Anda gantikan. Jadi ini sudah merupakan bentuk yang sederhana untuk dua buah fungsi bool. Sampai sini bisa dipahami? Oke, bisa dipahami, alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini ada latihan. Latihannya dikerjakan secara kelompok ya. Satu kelompok 4 orang seperti biasa. Nanti setiap anggota kelompoknya harus mengupload ya hasil kerjaannya di Aldiro ya. Ya, konferensinya saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.